Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Kamila Sabita dengan NIM 2230106021 dari Tebio 2A. Di sini Naya ingin menjelaskan tentang tumbuhan paku atau disebut dengan Pteridophyta. Tumbuhan paku ini, sebelum kita lebih lanjut memahami tentang tumbuhan paku ini, kita harus mengetahui apa saja itu yang dimaksud dengan tumbuhan paku. Pertama, nama Latin dari Pteridophyta ini berasal dari Yunani, yaitu pteron yang berarti bulu dan phyton yang berarti tumbuhan. Pteridophyta ini yaitu kelompok plantae yang tubuhnya sudah terbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Susunan daunnya seperti bulu atau menyirip. Pteridophyta ini disebut dengan Cormophyta berspora karena dapat bereproduksi dengan spora. Pteridophyta ini merupakan tumbuhan vaskuler atau Tracheophyta karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem atau pembuluh kayu dan phloem pembuluh tapis. Pteridophyta ini dikenal juga dengan istilah pakis. Baiklah, setelah kita mengenal tentang tumbuhan Pteridophyta, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari tumbuhan paku ini. Yang pertama, tumbuhan paku ini disebut juga tumbuhan autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan berfotosintesis. Yang kedua, dapat hidup di berbagai habitat, misalnya tempat hidupnya tempat lembab atau hygrofit, air atau hidrofit, permukaan batu, tanah, menempel atau epifit, dan ada juga yang di kulit pohon. Pteridophyta ini tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis. Ciri-ciri lainnya yaitu berbentuk seperti tumbuhan tingkat tinggi seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan selanjutnya ukuran tubuh bervariasi, ada yang hanya beberapa sentimeter saja dan ada yang mencapai 5 meter. Ciri-ciri yang terakhir yaitu mengalami pergantian bentuk gametofit dan sporofit. Selanjutnya yaitu struktur tumbuhan paku. Yang pertama itu adalah struktur akar. Struktur akar dari tumbuhan paku ini berbentuk serabut dan pada ujungnya terdapat kalitra atau tudung akar. Yang kedua yaitu struktur batang. Batang tumbuhan paku ini tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Dan yang ketiga yaitu struktur daun. Daun dari tumbuhan paku ini tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam daun pada tumbuhan paku. Berdasarkan ukurannya, daun paku ini terbagi atas dua, yaitu ada daun paku makrofil, dan yang kedua yaitu daun paku mikrofil. Daun paku makrofil ini yaitu daun yang ukurannya besar, sudah bertangkai, bertulang daun, memiliki daging daun atau mesofil yang terdapat stomata, jaringan tiang, dan bunga karang. Sedangkan daun mikrofil yaitu daun yang ukurannya kecil, berbentuk rambut atau sisik, tidak bertangkai, tidak bertulang kecuali pada paku kawat dan paku epifita. Selanjutnya, macam daun berdasarkan fungsinya. Yang pertama, daun tropofil, yaitu daun yang tidak memiliki spora atau tidak menghasilkan spora, tetapi memiliki zat hijau daun atau klorofil sehingga berfungsi dalam proses fotosintesis atau menghasilkan zat makanan atau glukosa. Yang kedua yaitu daun sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan reproduksi. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari tubuh daun dari tumbuhan paku ini. Pertama ada sporofil. Sporofil ini adalah pada tumbuhan paku berbentuk seperti helaian seperti ini, dan ada pula berbentuk seperti strobilus. Strobilus merupakan kumpulan dari beberapa sporofil yang menyerupai bentuk kerucut. Di bagian bawah sporofil itu terdapat sorus yang yaitu kumpulan bulatan kecil ini. Yang kumpulan bulatan kecil ini adalah sorus. Ini adalah sorus yang yaitu kumpulan bulatan kecil mengandung coklat yang mengandung banyak kotak spora atau sporangium. Pada sporangium terdapat sel penutup yang menyerupai cincin disebut dengan anulus. Sorus ini dilindungi oleh struktur berupa selaput yang disebut dengan insium.
Contohnya pada paku ekor kuda atau Equisetum debile. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari tumbuhan paku ini. Yang pertama ada Silopita atau paku purba atau paku telanjang. Jenis paku ini sebagian besar telah punah. Tumbuhan ini belum berdaun dan berakar. Batang telah mempunyai bekas pengangkut, bercabang-cabang, menggarpu, dan sporangium pada ujung cabang-cabangnya. Contohnya dari paku ini yaitu pada Rhynia major dan Silotum sp. Klasifikasi paku selanjutnya yaitu Lycophyta atau biasa disebut dengan paku kawan atau paku lambat. Tumbuhan ini berdaun kecil, tersusun spiral, sporangiumnya terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun. Batang seperti kawan. Contoh dari klasifikasi tumbuhan paku ini yaitu pada Selaginella atau paku rene sebagai tanaman hias. Yang selanjutnya pada Lycopodium sp atau paku kawan sebagai tanaman hias juga, dan pada Lycopodium clavatum sebagai bahan obat-obatan. Klasifikasi Pteridophyta yang ketiga yaitu ada Equisetophyta atau Xenophyta. Tumbuhan paku ini memiliki daun mirip kawan serta daunnya tersusun dalam satu lingkaran. Bentuk batangnya mirip dengan ekor kuda, oleh karena itu divisio ini disebut dengan paku ekor kuda. Contohnya pada Equisetum debile, yaitu memiliki batang yang keras karena mengandung silika. Sporangium terdapat pada suatu struktur berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Klasifikasi tumbuhan Pteridophyta selanjutnya yaitu ada Pterophyta atau Felicinae, yaitu paku sejati. Pterophyta ini telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun umumnya berukuran besar yang disebut dengan juga megafil. Batang pada tumbuh di bawah tanah seperti rizoma ataupun batang tumbuh di atas tanah. Ciri khas dari divisio ini adalah daun mudanya menggulung yang disebut dengan circinatus, dan bagian permukaan bawah daunnya terdapat sorus. Contohnya itu terdapat pada Adiantum cuneatum atau suplir, terdapat juga pada Adiantum farleyense core atau farleyense atau ekor merah, dan pada Asplenium nidus yaitu paku serang burung, dan masih banyak lagi. Baiklah, masuk pada materi yang terakhir yaitu manfaat dari tumbuhan paku atau disebut dengan Pteridophyta ini. Manfaatnya itu sebagai tanaman hias, contohnya pada Adiantum cuneatum, Alsopila glauca, Adiantum farleyen, dan banyak lagi. Selanjutnya itu sebagai sayuran, contohnya pada Marsilea crenata, dan selanjutnya itu bermanfaat juga sebagai pupuk hijau, contohnya pada tumbuhan paku Silvina natas, Azolla pinnata, dan selanjutnya itu bermanfaat juga sebagai obat-obatan.